Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirza Hayatun Nufus. Saya dari Prodi Tadris Matematika IAIN Kediri. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan biologis dan kognitif. Check it out. Yang pertama, perkembangan biologis. Pada perkembangan biologis ini dibagi menjadi 4 bab. Yang pertama, ada pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Yang kedua, ada interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Yang ketiga, ada ciri umum pertumbuhan fisik pada masa remaja. Yang keempat, ada pubertas. Masing-masing dari bab ini akan dibagi lagi menjadi beberapa subbab-subbab. Selanjutnya akan saya jelaskan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologis, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial emosional. Pada pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja ini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada sifat dasar gen, yang kedua ada metode yang dipakai para ahli genetika perilaku, dan yang ketiga ada temperamen. Pada sifat dasar gen ini, kita harus tahu tentang apa itu genotip, fenotip, dan reaction range. Genotip adalah sifat pewarisan genetik dari orang tua kepada anaknya. Contohnya, cerdas, cantik, tinggi badan, dan lain sebagainya. Sedangkan fenotip adalah sifat genetik seseorang yang dapat dilihat atau diamati oleh orang lain. Contoh sifat genetik yang dapat dilihat oleh orang lain yaitu cantik, tinggi badan. Cantik dan tinggi badan dapat digolongkan sebagai fenotip. Kenapa demikian? Karena cantik dan tinggi badan dapat diamati oleh orang lain. Kemudian ada reaction range. Reaction range adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Yang kedua, ada metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku atau behavior genetik adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Dalam suatu penelitiannya mengenai anak kembar atau twin study, kesamaan perilaku anak kembar identik diperbandingkan dengan kesamaan perilaku anak kembar fraternal. Kembar identik atau identical twins, satu zigot, tumbuh dari satu sel telur yang dibuahi menjadi 2 replika yang identik, masing-masing menjadi satu anak. Sedangkan untuk kembar fraternal atau fraternal twins berkembang dari sel telur yang berbeda dan sel sperma yang berbeda pula. Sehingga secara genetik keduanya kurang mirip satu sama lain dibandingkan dengan kembar identik. Kembar identik lebih serupa satu sama lain pada kedua trait kepribadian tersebut ketimbang dengan kembar fraternal. Hal ini menunjukkan adanya peran faktor herediter pada kedua trait itu. Kembar identik mungkin memandang diri mereka sebagai satu kesatuan dan lebih banyak bermain bersama ketimbang kembar fraternal. Jika demikian halnya, maka kesamaan antara kembar identik boleh jadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian, dalam suatu penelitiannya mengenai anak adopsi, peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri-ciri orang tua angkat yang menyediakan lingkungan rumah bagi mereka, atau lebih mirip dengan orang tua biologis mereka yang menyumbangkan faktor bawaan. Penelitian adopsi lainnya dapat dilakukan dengan membandingkan kakak beradik hasil adopsi dengan yang sekandung. Pada suatu penelitian ditemukan bahwa
tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan prediktor yang lebih baik bagi IQ anak angkat ketimbang IQ orang tua angkat si anak. Ada keterkaitan genetik antara orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi orang lain. Dan dampaknya adalah bahwa faktor bawaan mempengaruhi skor IQ seseorang. Selanjutnya ada temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Alexander Chis dan Stella Thomas mengemukakan bahwa ada 3 kelompok temperamen, yaitu 1. Ada anak bertemperamen mudah. Biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman barunya. Yang kedua, ada anak bertemperamen sulit, di mana anak cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang ketiga, ada anak bertemperamen lambat menghambat, di mana anak menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Yang kedua, ada interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Pada perkembangan biologis, yakni tentang interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan, dibagi menjadi 2 subbab. Subbab yang pertama tentang interaksi genotip pasif lingkungan, interaksi genotip evokatif lingkungan, dan ada interaksi genotip aktif lingkungan. Serta yang kedua ada pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Selanjutnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai interaksi genotip pasif dengan lingkungan, interaksi genotip evokatif dengan lingkungan, interaksi genotip aktif dengan lingkungan, serta pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Pada interaksi genotip pasif dengan lingkungan ini terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap dalam membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, maka mereka, yakni orang tua, menyediakan buku bacaan bagi anak-anak mereka. Sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap dalam membaca dan menikmati kegiatan membaca. Kemudian ada interaksi genotip evokatif dengan lingkungan, di mana terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Interaksi genotip aktif dengan lingkungan terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pemilihan ini berkaitan dengan genotip tertentu yang mereka miliki. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Kemudian ada pengaruh lingkungan yang terbagi dan tak terbagi. Apa itu maksudnya pengaruh lingkungan terbagi dan pengaruh lingkungan tak terbagi? Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan juga lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian ada pengaruh lingkungan tak terbagi, di mana pengaruh lingkungan tak terbagi ini yaitu pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya, bahkan juga orang lain. Jadi,
baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja, meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, dan berat badan. Tanpa gen tidak ada remaja, tanpa lingkungan juga tidak akan ada remaja. Yang ketiga, ada ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Pada bab perkembangan biologis ini, mengenai bab ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja dibagi menjadi 2 subbab. Ada 4 kurva tumbuh kembang anak. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, pada perkembangan biologis ini ada bab mengenai ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja, di mana pada aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapatkan perhatian selama ini adalah tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduksi, dan perubahan hormonal. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kurva pertumbuhan tersebut? Yang pertama, ada 4 kurva tumbuh kembang yang meliputi pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak, dan kepala, serta kelenjar limfoid. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Sampai saat ini sedikitnya ada 4 mekanisme yang diketahui berpengaruh terhadap kurva pertumbuhan, yaitu ada faktor mencari sasaran atau penstabilan diri, kecepatan kematangan, pengaruh pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Kemudian yang keempat ada pubertas, di mana dalam pubertas ini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada batasan dan determinasi pubertas, yang kedua ada perubahan hormonal, dan yang ketiga ada perubahan fisik. Nah, yang pertama ada batasan dan determinasi pubertas. Apa itu pubertas? Ya, pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal, yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Adapun beberapa faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas, yakni yang pertama ada faktor genetik, ada faktor massa tubuh, dan ada faktor mutu makanan. Yang kedua ada perubahan hormonal. Apa itu hormon? Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah, di mana endokrin ini memiliki peran yang sangat penting, yakni dalam melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Ada 2 jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas, yakni hormon androgen dan hormon estrogen. Di mana hormon androgen ini dimiliki atau hormon utama pada laki-laki, sedangkan hormon estrogen adalah hormon utama bagi perempuan. Kemudian ada faktor perubahan fisik. Pada perubahan fisik ini terjadi yang paling tampak nyata semasa pubertas, yakni meningkatnya tinggi badan, berat badan, serta kematangan seksualnya. Perkembangan kognitif. Pada perkembangan kognitif ini ada 2 ahli yang berpendapat, yakni yang pertama ada pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Yang kedua ada teori dari Brunner yang berpendapat tentang perkembangan kognitif. Yang pertama ada pandangan dari Piaget tentang perkembangan kognitif. Jean Piaget merupakan pakar psikologi dari Swiss yang hidup dari tahun 1896 sampai 1980.
Teori perkembangan kognitif menurut Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Anak-anak menyesuaikan pemikiran mereka untuk meliputi gagasan-gagasan baru. Proses ini selalu dikenal dengan istilah asimilasi dan akomodasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi itu terjadi ketika seseorang menggabungkan informasi baru ke dalam pengetahuan yang sudah dimilikinya. Sedangkan untuk akomodasi terjadi ketika seseorang menyesuaikan dirinya terhadap informasi baru. Anak-anak juga mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan serta objek-objek sosial seperti diri, orang tua, dan teman. John Piaget juga menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama ada tahap sensori motorik, di mana terjadi dengan rentang usia anak antara 0 sampai 2 tahun. Kemudian yang kedua ada tahap preoperasional, di mana hal ini terjadi ketika anak berusia 2 sampai 7 tahun. Kemudian ada tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini terjadi ketika anak berusia 7 sampai 11 tahun. Kemudian ada tahap operasional formal, terjadi ketika anak berusia 11 sampai 15 tahun. Kemudian yang kedua ada teori Brunner atau pendapat Brunner tentang perkembangan kognitif. Menurut teori Brunner, peserta didik itu berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif ini didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Adapun tahapan-tahapan tersebut digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada tahap enaktif. Pada tahap enaktif ini, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak memulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balikkan buku seakan-akan mereka memahami isi dari buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Yang kedua ada tahap ikonik, di mana pada tahap ini pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak-anak membawa informasi yang didapatnya melalui imaginary. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan, dan pada akhirnya anak mengembangkan memori visualnya. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengamatannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Misalnya ada telinga, tangan, kaki, dan lain sebagainya. Informasi ini dibawa ke alam imajinasinya sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Yang terakhir ada tahap simbolik, di mana pada tahap ini pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika, dan simbol sistem. Remaja mampu menyusun gagasannya secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memahami sebuah simbol. Brunner juga menyatakan anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Itu tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai perkembangan biologis dan perkembangan kognitif. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaklumi. Wallahul muwaffiq ila ahlamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.